Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kartika Indria Damayanti dengan NPM 235920108. Pada mata kuliah kali ini yaitu Machine Learning kelas 5A. Pada tugas keempat, saya akan menelaah dan menguraikan struktur dataset menggunakan teknik seperti Exploratory Data Analysis atau EDA. Pertama, langsung saja kita ke Kaggle. Setelah mendapatkan dataset, kita langsung klik input, kemudian copy and edit, dan setelah masuk di sini judul yang saya ambil adalah Sleep, Health, and Lifestyle Dataset, yaitu prediksi kualitas tidur dengan gaya hidup. Di sini sudah tertulis dengan jelas terdapat 400 rows yaitu baris dan 13 kolom. Kemudian dalam proyek ini masalah yang dieksplorasi adalah analisis faktor-faktor yang memengaruhi kualitas tidur seseorang. Kemudian dataset ini berasal dari Sleep, Health, and Lifestyle Dataset, yang mana dataset aslinya berisi 13 atribut atau fitur yang digunakan dalam proyek ini. Atribut-atribut ini terdiri dari data demografis, data gaya hidup, serta data kesehatan yang digunakan sebagai variabel bebas. Variabel target yang menjadi perhatian utama adalah quality of sleep dengan skor 1-10 yang akan dianalisis hubungannya dengan variabel lain. Kemudian evaluasinya di sini ada data description atau deskripsi dari fiturnya. Yang pertama ada person, ID-nya, ID dari masing-masing individu. Kemudian ada gender itu jenis kelamin, male atau or female, laki-laki atau perempuan. Age itu umur. Kemudian occupation, pekerjaan atau profesi seseorang. Sleep duration, waktu tidur seseorang dalam skala Horst, yaitu jam. Kemudian quality of scale, kualitas tidurnya berdasarkan rating. Kemudian physical activity, yaitu aktivitas yang menggunakan fisik. Kemudian stress level, ada BMI kategori, yaitu berdasarkan berat badan. Tertulis di sini underweight, normal, dan overweight, yaitu berat badan di bawah rata-rata, normal, dan di atas rata-rata. Kemudian blood pressure, itu masuknya ada 2, yaitu systolic atau diastolic, darah tinggi atau darah rendah, tekanan darah. Kemudian ada daily step, yaitu sehari-hari berapa langkah dia melangkah. Kemudian heart rate, detak jantung ya. Kemudian sleep disorder, yaitu menunjukkan dia ini tidak mengalami disorder, maksudnya sleep disorder, yaitu gangguan tidur, insomnia, atau sleep apnea, mengalami gangguan tidur. Kemudian ada dataset codingannya, maksudnya ada Pandas di sini untuk memanipulasi dan analisis data. Kemudian NumPy, perhitungan numerik dengan komputasi ilmiah. Kemudian Matplotlib, yaitu digunakan untuk membuat grafik seperti line plot, scatter plot, dan histogram, dan lain-lainnya. Kemudian ada Seaborn, yaitu visualisasi berbasis Matplotlib, yang mana agar tampilannya lebih cantik dan mudah digunakan, lebih bagus. Kemudian ada ini standar scaler, yaitu membuat data numerik berada pada skala yang sama. Kemudian label encoder, yaitu untuk mengubah teks menjadi angka. Nah, ini ada yang pdread CSV, yaitu coding yang membaca dataset berupa file CSV. Nah, ini dataset kita. Kemudian exploring and understanding the dataset, kita memahami sebuah dataset. Di sini ada SAP, yaitu melihat data dari baris dan kolom. Terlihat di sini ya, ada 374 baris dan 13 kolom berdasarkan itu. Nah, kemudian di sini ada DF head,
head itu kepala, yaitu membaca dari baris awal dari sini. Kemudian ada diphthal, yaitu membaca data dari baris akhir, codingannya maksudnya yang ini. Kemudian ada df info ringkasan. Maksudnya df info adalah ringkasan data, seperti terlihat di sini ada pandas, class-nya, ada core, frame, data frame, kemudian rex index, data column, dan lainnya. Kemudian di sini ada missing values. Apa itu missing values? Yaitu kolom sleep disorder terlihat seperti mempunyai 219 nilai kosong, tapi sebenarnya non, berarti orang tersebut tidak punya gangguan tidur. Seperti apa? Contohnya kayak ini kan tertulis di sleep disordernya 219. Padahal sebenarnya 219 ini adalah jumlah dari nilai-nilai kosong yang sebenarnya adalah non, berdasarkan dari fitur-fitur ini. Kemudian duplicate values, yaitu cek baris data yang duplikat. Maksudnya apakah data ada yang duplikat atau tidak gitu. Cuman di sini kita lihat 0, yaitu no duplicate found, berarti tidak ditemukan data yang duplikat gitu. Kemudian di sini ada exploratory data analysis atau EDA, dimana contohnya kayak gini, langkah harian atau daily steps-nya, mediannya 7.000 langkah, umumnya 5.600 sampai 8.000 langkah, dengan rentang lari dan dengan rentang dari 3.000 hingga 10.000 langkah. Kemudian ada df describe, yaitu ringkasan statistik untuk semua kolom numerik dalam dataset. Count. Nah, di sini ada count ya. Count itu jumlah data. Kemudian mean itu ada rata-rata. STD adalah standard deviation. Kemudian mean itu nilai terkecil. Max itu nilai terbesar. Kemudian 25, 50, 70 itu artinya data-data yang berada di bawah ini, data-data yang termasuk ke dalam 25%, 50, 75%. Nah, kemudian di sini ada print df occupation, yang mana artinya jumlah data di setiap kategori pekerjaan. Contohnya ini, nurse atau perawat itu jumlah datanya dalam kategori ini ada 73 data. Teacher ada 40 dan sebagainya. Kemudian sama seperti tadi, ini bagian gender, yaitu jenis kelamin, female and male, perempuan dan laki-laki. Kemudian ada BMI kategori, yaitu berdasarkan berat badan, normal, overweight. Ini seharusnya underweight ya, underweight, obesitas. Kemudian berdasarkan blood pressure, yaitu tekanan darah. Di sini menggunakan tekanan darah ya, entah dia tekanan darahnya tinggi, normal, atau rendah. Kemudian sleep disorder, berdasarkan apakah dia punya gangguan tidur atau tidak. Kemudian handling missing values, yaitu non itu the person sleeps normally and has no sleep problems, yaitu orang yang tidur normal dan nggak memiliki gangguan tidur, permasalahan terhadap tidur. Kemudian insomnia, orang yang nggak bisa tidur dengan mudah atau terbangun dengan jangka waktu yang banyak, agak lama. Jadi mereka nggak dapat enough good sleep, tidur yang cukup gitu, tidur yang baik dengan cukup. Kemudian ada sleep apnea, the person stops breathing of short times while sleeping, yaitu orang yang berhenti bernapas dengan jangka pendek saat tidur. Kita tiba-tiba sesak napas mungkin, jadi bikin itu permasalahan cukup serius ya dalam kesehatan, termasuk ke dalam sleep disorder. Di sini ada
Nah, kemudian di sini ada sum, yaitu perintah di Pandas yang berguna untuk mengecek jumlah nilai yang hilang. Seperti ini ya contohnya. Kemudian data visualization, PLT, figure, size, dan lainnya, ini adalah untuk mengatur tampilan ya. Kayak contohnya ini size-nya berapa, kemudian colornya, warnanya purple dan lain-lainnya. Nah, kemudian di sini ada sleep disorder counts, yaitu orang yang mengalami berdasarkan dengan variabel Y-nya ya. Orang tidak mengalami gangguan tidur tuh lebih banyak dibandingkan sleep disorder dan orang yang mengalami insomnia. Kemudian ini untuk kita menghasilkan output number of people with sleep disorder by occupation, yaitu menentukan orang-orang dengan gangguan tidur berdasarkan pekerjaannya. Ini yaitu metode seperti tadi ya, membuat grafik, kemudian ini mencari baris dengan kolom sleep disorder berisi no problem, counts, menghitung jumlah orang dengan gangguan tidur berdasarkan pekerjaan. Ini PLT dan lainnya, yaitu mengatur tampilan grafik. Kita langsung ke outputnya. Di sini terlihat ya, berdasarkan variabel Y-nya atau orang-orang, terlihat nurse atau perawat lebih banyak mengalami gangguan tidur daripada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya di sini, daripada teacher, salesperson, dokter, dan lainnya. Nah, kemudian di sini ada numeric, number, drop columns. Person ID membuat data frame baru berisi hanya kolom numerik, lalu menghapus kolom person ID. Nah, di sini ada data heat map ya, yaitu menentukan kontribusi masing-masing fitur mengaruhi variabel Y, yang mana apabila tidak terlalu berpengaruh dapat kita hilangkan karena tidak terlalu berpengaruh pada putusan. Di sini ya, yang berpengaruh pada putusannya itu adalah dengan warna yang ini orange ke merah-merahan ya. Apabila warnanya semakin ini berarti dia semakin berpengaruh. Kemudian di sini ada sleep disorder count by gender. Kemudian codingannya sama-sama saja seperti tadi, yaitu mengatur menjadi grafik dan lainnya, warna. Di sini bisa kita lihat ya, kalau yang ungu tua itu male, cowok, female itu perempuan. Berdasarkan ini cowok lebih banyak tidak mengalami gangguan tidur daripada wanita. Kemudian cowok lebih sedikit mengalami gangguan tidur daripada wanita. Kemudian cowok lebih banyak mengalami insomnia daripada wanita. Nah, kemudian ini grafiknya bisa kita lihat saja berdasarkan physical activity, aktivitas fisik, kemudian stress level, heart rate, kemudian daily steps. Nah, kemudian di sini ada BMI kategori berdasarkan berat badan dengan apakah mereka mengalami gangguan tidur. Untuk insomnia itu warna ungu, tidak mengalami masalah tidur, warna ungu muda, dan untuk warna pink yaitu sleep apnea, mengalami gangguan tidur. Terlihat di sini ya, untuk orang overweight itu orang yang memiliki berat badan yang berlebih itu lebih banyak mengalami insomnia dan gangguan tidur daripada orang normal. Orang normal dia tidak lebih banyak tidak memiliki gangguan tidur daripada insomnia dan gangguan tidur. Obses terlihat di sini rata ya, maksudnya kayak setengah memiliki gangguan tidur, insomnia, dan setengah tidak memiliki gangguan tidur. Nah, kemudian di sini ada scatter plot.
di sini cara bacanya yang ungu yaitu artinya tidak memiliki gangguan tidur. Ungu muda, sleep apnea, memiliki gangguan tidur yang mengarah ke pink itu insomnia. Seperti kasus yang ini ya, orang yang tidak memiliki gangguan tidur itu bisa melakukan 10.000 langkah daily steps dibandingkan dengan orang-orang yang mengalami sleep apnea insomnia. Bisa dilihat di sini. Bisa saya tarik kesimpulan ya bahwa orang-orang yang tidak memiliki gangguan tidur adalah orang-orang yang memiliki gaya hidup yang sehat. Seperti contohnya ini dengan berapa banyak dia melakukan langkah tiap hari, kemudian physical activity, aktivitas fisik yang dilakukan dalam per menit, per hari. Nah, kemudian di sini ada visualisasi average stress level by occupation, yaitu tingkat stres berdasarkan pekerjaan. Di sini kita bisa lihat ya, berdasarkan variabel Y, sales representative itu lebih banyak tingkat stresnya lebih tinggi daripada yang lainnya, contohnya sales person dan lainnya. Nah, kemudian di sini ada pemodelan ya, atau encoding. Dalam sini objek kolom itu berisi data kategori atau teks yang diubah menjadi angka. Kemudian label encoder yaitu mengubah nilai kategori menjadi angka 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian fit transform, fit itu untuk kategori yang ada di kolom, kemudian transform mengganti kategori dengan angka. Nah, berdasarkan outputnya ya, satu itu untuk insom, 2 untuk sleep disorder. Berdasarkan ini diambil kesimpulan berdasarkan fitur-fiturnya, berdasarkan dari jenis kelamin, umur, occupation, pekerjaan maksudnya, sleep, duration, waktu tidur, dan lainnya. Maka terjadilah hasilnya menjadi seperti ini. Kemudian di sini ada mendefinisikan model-model yang akan digunakan. Modelnya itu ada KKN, kemudian logistic regression, random forest, kemudian fungsi untuk fit dan evaluasi model, ada X-train, X-test, Y-train, Y-test, dan lainnya. Kemudian menjalankan fungsi menggunakan model result, fit and score, kemudian visualisasi hasil menggunakan bar model, kemudian warna dan lainnya. Kemudian menambahkan nilai akurasi di atas bar. Kemudian PLT seperti tadi, yaitu untuk mengatur tampilan. Kemudian itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.